Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, upacara peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia ke-80 tingkat Kabupaten Simeulue, Sabtu 3 Januari 2026 dimulai. Persiapan pasukan upacara. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Barisan saya ambil. Istirahat di tempat. Inspektur upacara bersama kepala seksi dan pejabat Pemda memasuki lapangan upacara. Dapat kami maklumkan sebagai personil upacara Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia ke-80 tingkat Kabupaten Simeulue tahun 2026 dengan tema Umat Rukun dan Sinergi, Indonesia Damai dan Maju. Sebagai penanggung jawab Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Simeulue, Bapak Nasrullah SAGMA. Sebagai pembawa acara, Syafridah SPD, Guru Min 1 Simeulue. Inspektur upacara, Bapak Nasrullah SAGMA. Perwira upacara, Udi Pratama SPD, Guru Man 1 Simeulue. Komandan upacara, Anjang Saputra SPD, Guru Man 1 Simeulue. Pembaca ayat suci Al-Quran dan salawat barat, Al-Hadi, siswa MTSN 2 Simeulue. Dirjen upacara, Rita Azhari SPD, Guru Min 1 Simeulue. Pembaca teks Undang-Undang Dasar 1945, Nasruddin SPDI, Ketua Akpai Kabupaten Simeulue. Pembaca Panca Prasetya Ibnu Yuda Nugraha SIP, Arsiparis dan Kemenang Kabupaten Simeulue. Pembaca Kode Etik Pegawai Kementerian Agama, Sahal Abdul Qadir STMT, Perencana Seksi Pendidikan Madrasah dan Kemenang Kabupaten Simeulue. Pembaca doa, Ahmad Dihan Syarif SAG, Penghulu KUA Kecamatan Alam. Pembacaan ayat suci Al-Quran dilanjutkan dengan salawat barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya
إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل شذوا فشذوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Dilanjutkan dengan salawat pada tamu undangan dan para hadirin, dimohon berdiri. Salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah salam
إذا سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamu undangan dan para hadirin dipersilakan duduk kembali. Inspektur upacara menuju mimbar upacara. Raport upacara peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia ke-80 tingkat Kabupaten Singelu tahun 2026. Siap, laksanakan. Laksanakan. Penghormatan pasukan. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Dengan lapor upacara peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-80 tingkat Kabupaten Singelu tahun 2026 siap dilaksanakan. Dilaksanakan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tamu undangan dan para hadirin dimohon berdiri. Indonesia, bangsa
mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang arwah para pahlawan yang telah mendahului kita, marilah sama-sama kita mengheningkan cipta. Hening cipta mulai. Selesai. Tamu undangan dan para hadirin dipersilakan duduk kembali. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab,
Indonesia. Pembacaan Panca Prasetya Kala. Panca Prasetya Korpri. Kami, anggota Korps Pegawai Republik Indonesia, adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji: 1. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Pembacaan Kode Etik Pegawai Kementerian Agama. Kode Etik Pegawai Kementerian Agama. Kami pegawai Kementerian Agama yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 1. Menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan bangsa. 2. Mengutamakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat. 3. Bekerja dengan jujur, adil dan amanah. 4. Melaksanakan tugas dengan disiplin, profesional dan inovatif. 5. Setia kawan dan bertanggung jawab atas kesejahteraan Korps. Amanat Inspektur Upacara. Untuk amanat, istirahat di tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya membacakan sambutan Menteri Agama peringatan Hari Amal Bakti ke-80 Kementerian Agama, Umat Rukun dan Sinergi Indonesia Damai dan Maju. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa atas berkat dan limpahan rahmat karunia-Nya. Pada hari yang berbahagia ini kita dapat mengikuti upacara peringatan Hari Amal Bakti ke-80 Kementerian Agama dalam keadaan sehat walafiat. Rasa syukur yang sama juga patut kita haturkan karena atas karunia Allah, Kementerian Agama terus eksis melintasi perjalanan sejarah bangsa, menghadapi berbagai tantangan, beradaptasi dengan dinamika zaman. Keluarga besar Kementerian Agama Republik Indonesia yang berbahagia, hari ini kita memperingati Hari Amal Bakti ke-80 Kementerian Agama dengan mengusung tema Umat Rukun dan Sinergi Indonesia Damai dan Maju. Tema ini menegaskan bahwa kerukunan bukan sekedar ketiadaan konflik, melainkan sebuah energi kebangsaan.
Kerukunan adalah sinergi yang produktif di mana perbedaan identitas, keyakinan, latar belakang sosial dirajut menjadi kekuatan kolaboratif untuk menggerakkan kemajuan bangsa. Dalam catatan sejarahnya, kehadiran Kementerian Agama bukan semata lahir dari tuntutan sosiologis, melainkan merupakan kebutuhan nyata bangsa yang majemuk. Republik ini tidak dibangun oleh satu golongan, melainkan oleh sinergi seluruh komponen bangsa sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga saat ini. Para founding fathers Kementerian Agama meletakkan cita-cita besar agar lembaga ini berkontribusi nyata dalam membina kehidupan keagamaan yang damai, sekaligus membuka jalan selebar-lebarnya demi terwujudnya masyarakat adil, rukun, dan sejahtera. Keluarga besar Kementerian Agama yang berbahagia, 80 tahun sudah perjalanan ini menegaskan bahwa Kementerian Agama didirikan sebagai penjaga nalar agama dalam bingkai kebangsaan. Kini peran tersebut semakin luas dan semakin krusial, meningkatkan kualitas pendidikan agama dan keagamaan, merawat kerukunan umat beragama yang berlandaskan cinta kemanusiaan, memberdayakan ekonomi umat, serta memastikan agama hadir sebagai sumber solusi bagi persoalan bangsa. Sepanjang tahun 2025, kita telah bekerja keras membangun fondasi kemenang berdampak. Kita membuktikan bahwa semangat ini bukan sekedar slogan, melainkan kerja nyata yang hasilnya mulai dirasakan oleh umat. Transformasi digital yang kita lakukan secara masif telah menghadirkan layanan keagamaan yang lebih dekat, transparan, dan cepat. Kita juga memperkuat fondasi ekonomi umat melalui ribuan pondok pesantren, pemberdayaan ekonomi sosial keagamaan seperti zakat, wakaf, infak, sedekah, dan dana kebijakan lainnya. Program-program tersebut tidak hanya mendorong kemandirian lembaga keagamaan, tapi juga menjadi penggerak ekonomi masyarakat secara umum. Di bidang pendidikan, madrasah, sekolah keagamaan, dan perguruan tinggi keagamaan, kita terus menunjukkan peningkatan kualitas hingga tidak lagi dipandang sebagai pilihan kedua. Inovasi kurikulum dan penguatan sarana prasarana telah menempatkan institusi pendidikan Kementerian Agama sejajar dengan standar pendidikan lain. Melalui program Desa Sadar Kerukunan, kita juga memindahkan wacana kerukunan dari ruang seminar menuju praktik nyata di tengah masyarakat. Semua ikhtiar ini menegaskan satu komitmen. Setiap langkah dan kebijakan Kementerian Agama harus menghadirkan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan sekedar urusan birokrasi. Keluarga besar Kementerian Agama yang dirahmati Allah, dalam merespon tantangan zaman, kita perlu menengok kembali lembaran sejarah peradaban. Agama pernah menjadi sumber pencerahan dunia yang luar biasa. Kita mengenang Baitul Hikmah pada abad pertengahan sebagai pusat intelektual global pada masanya. Ia bukan sekedar perpustakaan, melainkan pusat riset dan penerjemahan raksasa yang menjawab persoalan kehidupan melalui ilmu pengetahuan. Di sanalah nilai-nilai agama berpadu dengan rasionalitas untuk memajukan peradaban manusia. Semangat inilah yang perlu kita hidupkan kembali hari ini. Kini umat manusia menghadapi tantangan besar bernama Artificial Intelligence atau AI. Kita hidup di era VUCA, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity, di mana perubahan berlangsung cepat, sulit diprediksi, kompleks, dan penuh ketidakpastian.
Jika dahulu para ulama dan cendekiawan mewarnai dunia melalui literasi keilmuan di pusat peradaban seperti Baitul Hikmah, maka hari ini ASN Kementerian Agama harus mampu mewarnai substansi dengan konten keagamaan yang otoritatif, valid, moderat, sejuk dan mencerahkan. Kita harus memastikan bahwa algoritma masa depan tidak hampa dari nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Kita harus kawal agar menjadi alat pemersatu dan penguat kerukunan, bukan pemicu disinformasi dan perpecahan. Keluarga besar Kementerian Agama yang berbahagia, untuk mewujudkan visi besar tersebut, setiap ASN Kementerian Agama dituntut bertransformasi menjadi pribadi yang agile, lincah, sigap menghadapi perubahan, adaptif, terbuka terhadap teknologi dan inovasi, cepat melayani kebutuhan umat dengan empati dan integritas. Nilai-nilai ini sejatinya bukan hal baru, melainkan warisan luhur tradisi keagamaan yang perlu kita aktualkan kembali dalam konteks zaman. Sesuai dengan tema Hari Amal Bakti ke-80, Umat Rukun dan Sinergi, Indonesia Damai dan Maju, mari kita satukan tekad dengan fondasi yang kokoh, semangat pengabdian yang berdampak, serta penguasaan teknologi yang beretika. Kita optimis mampu mengantarkan Indonesia menuju masa depan damai, maju dan bermartabat. Selamat Hari Amal Bakti ke-80 Kementerian Agama. Teruslah mengabdi, teruslah menjadi cahaya pencerah bagi bangsa dan masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 3 Januari 2026. Menteri Agama Nasaruddin Umar ditandatangani. Menyanyikan Mars Kementerian Agama Republik Indonesia, tamu undangan dan para hadirin dimohon berdiri. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani
jaya. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, manfaatkan kerukunan umat dan agar umat beragama, beramar ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia jaya. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia jaya. Indonesia jaya. Tamu undangan dan para hadirin dipersilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita ala nafsik. Ya Allah, Tuhan sumber cahaya dan cinta semesta, pada peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-80 ini, kami hadir menundukkan hati penuh syukur dan doa atas 8 dekade pengabdian yang Engkau anugerahkan dalam melayani umat, menjaga harmoni dan merawat persatuan bangsa Indonesia tercinta. Ya Allah, Tuhan pemilik persatuan dan penenteram hati, eratkanlah kerukunan umat beragama dalam kehidupan bangsa yang majemuk dan bersinergi. Satukan langkah kami dalam kebijakan yang menumbuhkan toleransi, saling percaya dan empati. Jadikan Kementerian Agama perekat umat dan penjaga kedamaian sejati. Ya Allah, Tuhan penuntun perjalanan bangsa menuju masa depan, anugerahkan kepada Indonesia kedamaian yang lahir dari keadilan, keteladanan dan kebijaksanaan. Hadirkan kemajuan yang berpijak pada nilai agama, moral dan etika kebangsaan, sehingga Indonesia terus melangkah sebagai bangsa yang maju, bermartabat dan berdaya tahan. Ya Allah, Tuhan Maha Penjaga dalam setiap peristiwa dan bencana. Kami hadirkan doa untuk saudara-saudara kami yang tengah diuji duka. Ringankan beban yang mereka pikul dan kuatkan jiwa yang terluka. Ganti kesedihan dengan harapan baru, keselamatan dan ketabahan jiwa mereka semua. Ya Allah, Tuhan Maha penerima setiap amal dan doa hamba. Terimalah amal bakti kami sebagai ibadah yang ikhlas dan bernilai mulia. Luruskan niat kami dalam setiap tugas pengabdian kepada agama, bangsa dan negara. Dan jadikan Kementerian Agama cahaya penuntun menuju Indonesia rukun, damai dan sejahtera. Allahumma dfa' 'anna al-ghala' wal bala' wal waba' wal fahsya' wal munkar was-suyuf al-mukhtalifa wash-shada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimin 'amma innaka 'ala kulli shay'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Lapor, upacara selesai, laporan selesai. Istirahatkan dan kembali ke tempat. Siap, kembali ke tempat. Kepada Inspektur Upacara, hormat! Baik. Tegak! Baik. Upacara selesai, orang selesai. Dibubarkan. Upacara selesai. Pasukan dapat dibubarkan melalui komandan upacara. Perhatian seluruh. Bubar barisan. Jalan. Untuk dapat kami maklumi,